Coba dihidupkan kameranya semua. Ki, hidupkan kamera Ki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan nikmat-nikmatnya yang berupa kesehatan kesempatan kita masih bisa mengikuti perkuliahan DDIP pada hari ini secara daring. Baik. Sebelumnya selamat sore kepada Prof, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami merupakan kelompok 6 sebagai pemateri hari ini dengan pembahasan materi yaitu mengenai pendidikan sebagai suatu sistem. Adapun yang menjadi topik pembahasan kami pada saat sekarang ini ialah apa pengertian dari pendidikan sebagai satu sistem. Kemudian apa saja komponen dari sistem pendidikan. Seterusnya apa sih tujuan daripada pendidikan itu sendiri dan siapa yang termasuk kategori pendidik dan pendidikan. Lalu apa saja metode yang digunakan dalam mendidik dan terakhir yaitu apakah yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan. Baik. Teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang, yakni yang pertama saya sendiri Rizal Fikri dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Kepada rekan-rekan saya mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama kepada saudara Diskiari, mohon untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyari. Ya, sekaligus juga dari jurusan mana, Bang? Oh, dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, terima kasih saudara Diskiari. Kepada saudara Kak Zahra Tusania, mohon untuk perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Tusania Nanda, NIM 2202252. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Terima kasih Kak Zahra. Kepada Kak Titania, mohon perkenalkan diri dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Titania Putiesa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 220181168. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Langsung saja kita masuk kepada pemaparan materi. Untuk materi pertama yaitu mengenai apa sih pengertian daripada pendidikan sebagai sistem akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian pendidikan sebagai satu sistem. Istilah sistem itu berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang berarti sebuah atau sehimpunan bagian atau sebuah himpunan komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Nah, sistem sendiri merupakan istilah yang memiliki makna yang sangat luas dan dapat juga digunakan sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu yang berupa perkumpulan atau juga sesuatu yang bersifat organisasi, bisa disebut sebagai suatu sistem. Yang mana kemudian orang-orang biasa menyebutnya dengan istilah sistem organisasi. Nah, maka pendidikan sebagai suatu sistem yang kemudian orang menyebutnya sebagai dengan istilah sistem pendidikan. Dan begitu juga seterusnya. Maka seorang ahli yang bernama Bella Banati dalam bukunya yang berjudul Instructional System mengemukakan bahwa sistem berarti sebuah satuan objek yang disatukan oleh suatu interaksi atau saling ketergantungan. Sedangkan menurut ahli lain, yakni menurut Bapak Suharjo, sistem itu merupakan sebuah kesatuan yang fungsional daripada unsur-unsur yang ada untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi sistem terdiri dari unsur-unsur, fungsi, dan masing-masing unsur. Ada kesatuan fungsi dari setiap unsur dan ada juga tujuan yang ingin dicapai setiap organisasi yang ada dalam kehidupan ini. Yang itulah yang disebut dengan sistem. Walaupun di setiap organisasi itu memiliki batasan-batasan yang berbeda. Adapun menurut Zahara Idris, sistem itu merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau juga unsur-unsur
sebagai sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur. Tidak hanya sekedar acak-acakan yang saling tapi merupakan suatu kesatuan yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk yang baik. Adapun kata pendidikan itu berasal dari kata pedagogi yang mana kata tersebut itu berasal daripada bahasa Yunani kuno. Yang jika kita eja itu bisa menjadi dua buah kalimat, yaitu kalimat pait yang bermakna anak dan kalimat kata agagos yang bisa diartikan dengan membimbing. Maka dengan demikian itu bisa kita artikan bahwa pendidikan itu adalah sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran dan suasana belajar agar para pelajar yang dididik itu bisa secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, yang tentu akan dia perlukan untuk dirinya dan masyarakat pada masa yang akan datang. Maka bisa kita tarik sebuah kesimpulan dari definisi sistem dan pendidikan tadi, yakni bahwa pendidikan sebagai suatu sistem bisa kita artikan sebagai suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar, yang mana tujuannya itu adalah untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif dan kreatif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, yang tentu akan dia perlukan dan diperlukan juga oleh masyarakat sekitarnya untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Baik, sekian dari saya mengenai definisi daripada pendidikan sebagai suatu sistem. Seterusnya, untuk pemateri seterusnya, yakni mengenai komponen daripada suatu sistem pendidikan, akan diterangkan oleh Kakak Titania Putiesa. Kepada Kakak Titania, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang materi komponen sistem pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Mohon maaf Kak Titania, suaranya tidak terdengar, Kak. Tujuan pendidikan, tingkah laku manusia secara sadar maupun tidak sadar tentu berarah pada tujuan. Demikian juga laku manusia yang bersifat dan bernilai pendidikan. Keharusan terdapatnya tujuan pada tindakan pendidikan dilakukan oleh sifat ilmiah pendidikan yang Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kakak Zaratusania. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen sistem pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah tingkah laku manusia secara sadar maupun tidak sadar yang berarah pada tujuan. Demikian juga laku manusia yang bersifat dan bernilai pendidikan. Keharusan terdapatnya tujuan pada tindakan pendidikan didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. A. Ilmu pengetahuan normatif sebagai ilmu pengetahuan normatif. Ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma, atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya. B. Ilmu pengetahuan praktis. Tugas pendidikan atau pendidik maupun guru ialah menanamkan sistem-sistem norma, tingkah laku, perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar suatu masyarakat. Tujuan umum pendidikan tergantung pada nilai-nilai atau pandangan hidup tertentu. Kedua, peserta didik. Peserta didik sangat menunjang proses pendidikan. Dengan perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja, memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Kalau dulu orang mengasumsikan
peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah, maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga di dalamnya orang dewasa. 3. Pendidik. Salah satu komponen penting adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidik di sekolah saja. Ditinjau dari lembaga pendidikan muncullah beberapa individu tergolong pada pendidik, guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pimpinan masyarakat baik formal maupun non-formal sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, yang termasuk kategori pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama orang dewasa, yang kedua orang tua, yang ketiga guru pendidik di sekolah, yang keempat pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Yang keempat, metode pendidikan. Dalam interaksi pendidikan tidak terlepas dari metode atau bagaimana pendidikan dilaksanakan. Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam mendidik, yaitu metode diktatorial. Metode ini bersumber dari teori empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor luar manusia. Yang kedua, metode liberal, bersumber dari pendirian naturalisme yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dari dalam secara wajar dan wajar ada pada diri manusia. Yang ketiga, metode demokratis, bersumber dari teori konvergen yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu tergantung pada faktor dari dalam dan dari luar. Yang kelima, isi pendidikan atau materi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan kepada peserta didik isi materi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Yang keenam, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Alat dan fasilitas pendidikan. Alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas pendidikan, maka proses pendidikan akan berjalan dengan lancar. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan. Di dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan diperlukan usaha yang sangat maksimal. Itulah sebabnya tujuan itu dibuat berjenjang seperti anak tangga. Untuk mencapai anak tangga paling di atas, harus melalui anak tangga di bawahnya sebelum melaksanakan sebuah aktivitas. Termasuk pendidikan yang pertama-tama harus ditetapkan adalah tujuan. Tujuan berfungsi untuk mengakhiri usaha, mengarahkan usaha, merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, memberi nilai pada usaha berhasil atau gagal. Jika fungsi tujuan di atas di bawah ke dalam aktivitas pendidikan, maka fungsi tujuan pendidikan adalah sebagai batas atau ukuran apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Tujuan pendidikan juga mengarahkan aktivitas pendidikan sehingga tidak salah arah. Tujuan pendidikan harus ditetapkan secara berjenjang, sehingga mudah diukur dalam aktivitas pendidikan. Ditetapkan tujuan-tujuan antara yang diarahkan untuk mencapai tujuan akhir dari pendidikan. Tolong slide PPT-nya di ya. Peserta didik. Kategori pendidik dalam pendidikan. Pendidik adalah orang yang diserahi tugas atau amanah untuk mendidik. Pendidikan itu sendiri dapat berarti memelihara, membina, mendidik. Pendidik itu sendiri pendidikan itu sendiri dapat berarti memelihara, membina, membimbing, mengarahkan, menumbuhkan,
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 11 pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Dengan demikian, pendidik adalah orang yang diberi amanah untuk tidak saja membuat perencanaan melaksanakan pembelajaran, menilai, membimbing, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seseorang pendidik tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu, melainkan harus selalu mengadakan penelitian dalam rangka menyesuaikan pengetahuan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sangat cepat. Yang kedua, anak didik atau peserta didik. Anak didik atau peserta didik konotasinya adalah orang-orang yang sedang belajar. Anak didik lebih dititik beratkan kepada anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan, baik fisik maupun psikis, belum dewasa, dan masih membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Istilah peserta didik mengandung makna yang lebih luas, mencakup anak yang belum dewasa dan juga orang yang sudah dewasa, tetapi masih dalam tahap mencari atau menuntut ilmu dan keterampilan. Anak didik atau peserta didik semuanya menjadi salah satu sub-sistem dalam sistem pendidikan. Keberadaan peserta didik dalam sistem pendidikan merupakan hal yang mutlak. Untuk berlangsungnya aktivitas pendidikan tanpa peserta didik, pendidikan tidak mungkin berjalan sebab tidak ada gunanya guru tanpa anak didik. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Kakak Saratu Sania Ananda. Untuk pemaparan materi berikutnya akan dipaparkan oleh Saudara Rizkyari. Kepada Saudara Rizkyari, kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Metode pendidikan yaitu metode ceramah penerangan dan penurutan secara lisan. Contohnya guru terhadap kelasnya, murid mendengarkan dengan teliti dan mencatat pokok dengan menggunakan alat bantu mengajar. Metode diskusi, kegiatan yang wajar dilakukan seseorang dalam memecahkan sesuatu masalah. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media. Empat metode ceramah plus yaitu metode mengajar yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah gabung dengan metode lainnya. 5. Metode resitasi. Metode resitasi adalah metode penyajian bahasa di mana guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. 6. Metode eksperimental, yaitu adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan sesuatu percobaan tentang sesuatu hal yang mengamati prosesnya serta menuliskan hal percobaannya. Yang ketujuh adalah metode studi tour atau karya wisata. Selanjutnya materi pendidikan. Materi pendidikan memiliki kaitan erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan materi yang disebut kurikulum. Materi pendidikan terdiri atas beberapa mata pelajaran, yakni pendidikan agama, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan jasmani, pendidikan ilmu pengetahuan, dan pengetahuan sosial. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik benda mati, makhluk hidup, termasuk lingkungan tempat pendidikan berlangsung. Menurut Hasbullah 2003, lingkungan pendidikan mencakup yaitu 1. Tempat atau lingkungan fisik. 2. Kebudayaan atau lingkungan budaya. 3. Kelompok lingkungan hidup bersama lingkungan sosial atau masyarakat. Selanjutnya, alat dan fasilitas pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan.
Alat dan fasilitas sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas pendidikan, maka proses pendidikan akan berjalan dengan lancar sehingga tujuan pendidikan mudah dicapai. Misalnya laboratorium lengkap dengan alat percobaannya, internet, dan lain-lain. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Suaranya nggak ada, Bang. Baik, terima kasih kepada saudara rekan-rekan semuanya yang telah memaparkan materi mengenai pendidikan berbasis sistem. Untuk itu, Prof, Ibu, dan teman-teman semuanya, demikianlah presentasi daripada kami kelompok 6 pada kesempatan kali ini. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai tambahan materi, saran, kritik, ataupun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi pendidikan sebagai satu sistem, maka kami persilahkan kepada teman-teman untuk memberikan tambahan materi, kritik, saran, dan pertanyaan melalui platform e-learning. Nanti bahan-bahan dari teman-teman akan kami ambil dan akan kami, jika ada pertanyaan, akan kami jawab nantinya. Ya. Saya rasa demikian saja dari kami kelompok 6. Kami tutup. Mari kita tutup dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Demikian saja. Jika ada kesalahan, kami dari kelompok 6 memohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.